Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah hayana sifat Allah hayana wadaniyatan Allahu julkidam bapa muhalamatul lil'abisi iyamu binafsi wadaniyah qudrat iradat ilmun hayyun syama'alasyar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata amrihi wa midada ihsanihi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat sayyidul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmadu bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hanan al-manan badi'us samawati wal ardh ya jal jalali wal ikram la ilaha illa antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Habib Ajibah Syekhulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan masyaikh yang lainnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, makin lekat hati kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umat yang diterima beliau di kolbu beliau, sebagai umat yang selalu ingin dekat dengan beliau. Amin ya rabbal alamin.
Lihurmati lil Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi di sebelah kiri saya. Umur beliau sudah 25 tahun lah. Umur beliau tahu Habib teh. Lil Habib lihurmati lil Habib Hasan Al-Kaf, alhamdulillah datang dari Surabaya beliau. Dan Habib Muhsin Habib Ibrahim Al-Habsyi lah. Habib beliau ini di rumahnya di Sungai Lulut. Kalau ya kah Habib lah Sungai Lulut. Kalau Habib Hasan Al-Kaf rumahnya di mana Habib? Di kilometer 1 Kolonel Sugiono lah. Kilometer 1 daerah 1. Dihormati lil Habib Goji. Di mana Habib rumah Habib Al-Kaf? Pon. Di mana? Di Peradaban. Nah, Kelayan, daerah Kelayan Habib lah. Nah, Habib Kelayan. Nah, Gaji Kelayan. Kemudian dihormati Habib Sekretaris Rabita Alawiyah Habib Abdurrahman Assegaf. Alhamdulillah hadir Habib lah. Minggu kemarin ada Habib Habib. Oh, ada ya. Kalau tidak hadir Habib lah. Kemudian Guru Aryansah. Nah, Guru Aryansah tekasak di situ Nasidin. Di saya di kapit. Nah, iya 4 minggu hilang enggak ada. Bisa lupa nih. Kawin enggak? Kawin kalau aja Habib. Jangan-jangan Habib lah. Kemudian Habib Sakul Aras, tiang aras. Sakul Aras, tiang aras. Sakul Aras. Habib Abdul Qadir Al-Habsyi, alhamdulillah. Panjang umur Habib datang nah. Tapi ada tarus Pang Habib nih. Nyetiang aras. Kemudian wah ada guru, alhamdulillah. Ada. Guru Jenal Arifin ada nah, alhamdulillah. Panjang umur pian guru eta teh. Tambah tuan tarus umur pian. Joget guru joget. Guru lah. Salam guru lah jolah. Guru Jenal Arifin, kemudian Guru Kiai Haji Jenal Arifin, kemudian Kiai Haji Mas Kuni lah, Mas Kuni, kemudian Kiai Haji Tarmiji, Kiai Haji Mulyadi. Nah, kita ini mengingat nama orang kadang-kadang lupa, nama istri kan lupa, kadang-kadang. Nah, bahaya kita lupa nama istri bisa nak kawin. Nah, jangan dilupakan nama istri. Para yang hadir, para guru-guru yang lain, para habaib dan yang hadir di sini maupun yang mendengarkan, kita berdoa bersama-sama. Allahumma tawil umurana, mudah-mudahan panjang umur kita, wasahih jasadana, mudah-mudahan sehat afiat diri kita, wa afiatan lana fid dunya wal akhirah, disentosakan Allah di dunia dan akhirat. Waj'al lana qaribna ya Allah fi indikal karim, jadikan kami dekat, selalu dekatkan kami ya Allah selalu di sisi Engkau. Wa ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Waqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, subhanaman. Nah, ini ditiup kipas angin BPN. Subhana man satara sirral khususiyah bi zuhuril basariyah wa jauhara bi azamatir rububiyyati bi ijharil ubudiyyati. Subhanallah. Maha suci Allah, man satara sirral khususiyah, membuat tutup dinding sirral khususiyah, rahasia khususnya, yaitu para aulia Allah, bijuhuril basariyah, dengan cara menampakkan basariyah, dengan cara menampakkan yang johir-johir kemanusiaannya, wajuhur bi azamatir rububiyah, dan menampakkan keagungan Tuhannya, sehingga hamba itu terlihat mengabdi kepada Tuhannya, bi ijharil ubudiyah, dalam bentuk tampaknya adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lain
Maha suci Allah yang sengaja menutupi para wali-walinya, para aulianya, sehingga manusia tidak mengetahui siapa wali itu. Kesengajaan Allah itu ditutupi Allah dengan cara keadaan para wali itu tetap asik masuk mereka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah seperti orang kebanyakan. Nah, itu jadi para aulia Allah itu seolah-olah seperti kebanyakan mereka. Lalu di mana yang berbeda keadaan mereka? Pembelajaran ini supaya kita bisa mencontoh para wali, mencontoh, mengikutinya, ilmunya apa. Meskipun walinya tidak ada di sini, tapi sifat-sifat wali itu kepada Allah bagaimana? Itu yang kita contoh. Nah, kalau disebut nama orangnya bingung kita bagaimana mengikuti. Ini keadaan hati mereka. Ternyata para aulia Allah itu yang membedakan kita dengan mereka adalah hati. Yang membedakan orang awam, khawas dan khawasul khawas adalah hati. Di dalam hati itu ada sir, di dalam sir itu ada lub, di dalam lub itu dikenal pula dengan fuad seseorang. Subhanallah. Nanti kita sampai kepada bagian itu. Kita lihat dalam syarah Imam Syarqawi. Subhana man satara sirrul khususiyah ay sirron huwal khususiyah. Allah menutupi rahasia itu sirron, secara rahasia. Itulah khususiyah bagi mereka. Wahiyal ulum wal ma'arif, padahal mereka adalah ahli ilmu dan ahli ma'rifah. Wa asrarul uluhiyah au ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan mereka mengetahuinya, mengenalinya dalam kehidupan sehari-hari ini. Allati ya'tiha Allahu li auliyaihi, di mana Allah memberikan kepada para aulia-aulianya. Jadi nanti di Sirrul Asrar ada penjelasan ini di belakang. Nanti bagian ini dulu kita tahu, manusia itu kan hidup dengan ilmu. Iyalah. Saya kutip firman Tuhan. Misalnya firman Tuhan, yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Ya kan? Allah hanya mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu. Artinya yang bisa diangkat dari awam ke khawas, dari khawas ke khawasul khawas menjadi aulia Allah, itu hanyalah melewati namanya ilmu. Ibadah tidak bisakah? Ibadahnya sama dengan yang lain. Sholatnya sama, sholat 5 waktu, sholat sunat nawafil sama dengan yang lain. Zikirnya sama, la ilaha illallah sama. Tidak ada berbeda zikirnya. Salawatnya sama seperti salawat kebanyakan umumnya. Tidak ada yang beda. Lalu yang beda apa? Ilmu mereka. Oh, berarti orang berilmu itu bagaimana? Yang dimaksud ilmu itu terkumpul di hati mereka. Nah, itulah. Di hati itulah Allah memberikan kepada mereka ilham demi ilham. Sehingga ilmu itu ada ilmu johir, ada ilmu batin. Ilmu batin itu ada di dalam hati. Ilmu johir tuh umum aja, apa aja. Nah, ilmu batin. Selain ilmu batin ini memiliki sumber. Nanti saya jelaskan lagi sumber-sumber itu, yaitu Al-Quran, hadis, kemudian qiyas, sama seperti ilmu johir, Quran, hadis, qiyas. Setelah qiyas apa lagi? Selain qiyas adalah apa yang disampaikan minal ulama, dari perkataan ulama, pendapat-pendapat ulama, dan tambahan lagi yang disebut dengan laduni nantinya. Laduni. Di dalam Al-Quran ada disebut Ashabul Kahfi mendapatkan laduni dari Allah. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina
rosada. Rabbana atina mil ladunka, mil ladunka itu di dalam Al-Qur'an min ladunka. Nah, artinya ya Allah, Rabbana atina, anugerahilah kami. Ujar Ashabul Kahfi ketika mau dikejar oleh mau ditangkap, mau disembelih oleh raja yang jolim ketika itu. Lalu dia berdoa, Rabbana atina min ladunka, ya Allah, datangkanlah kepada kami min ladunka. Laduni di sini karunia engkau, karunia. Jadi laduni itu namanya adalah karunia. Kalau istilah TC Ibnu Athaillah, ya'tiyahallahu, Allah memberikan kepadanya, yakni laduni atau ilham kepadanya. Ya lah. Nah, jadi orang yang meminta laduni boleh. Nah, jangan takut dengan laduni lah. Banyak, wah laduni itu untuk orang-orang khusus saja. Anda apa-apa meminta dengan Tuhan. Buktinya doa Ashabul Kahfi bila sedang nih kesusahan hidup. Kesusahan hidup Bipai. Nih maaf, sering hidup hari-hari lah, apalagi bayar kredit. Kadang-kadang istri juga nyuruh suami nih, Bang Ajar beli aja tuh PC baru tuh aja 30 juta kredit Bang aja istri. Wah, akhirnya suami kredit aja. Wah ya, gaji ternyata membayar habis, makanan di rumah kurang dari pemberian biasanya. Bang, minta belanja nah hari ini nah kurang. Jadi jar si suami, kayak apa kita membayar motor? Bayar motor kredit, ya apa Bib? Udah cukup? Tiwas kamu nang menyuruh kredit kemarin siapa? No, salah menyalahkan. Akhirnya berkelahi. Jangan berkelahi, sudah terima, sudah semua itu sudah dilakukan, apalagi ridho pil kodo, sudah terima dah. Nanti diambil akhirnya motornya oleh siapa? Tukang kredit, sudah ridho. Itu Pak, terima resiko bersama. Karena orang suami istri itu kayu bimbai lah. Kayu bimbai itu lah. Nah, kayu bimbai, kayu bersama terima. Nah, kalau supaya jangan terjepit hidup, supaya jangan terjepit, kita perlu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan doa itu. Nah, dalam Al-Qur'an nanti cari Rabbana atina min ladunka. Rabbana atina, ya Allah datangkan kepada min ladunka sultanan nasiro. Bisa ya itu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Atau Rabbana atina min ladunka sultanan nasiro. Nah, yang ringkas saja nah. Yang ringkas mencatatkan kalimat dari semua itu. Catatankah rusakah? Catat. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina. Jadi atina nih suami istri. Jadi suami boleh mengamalkan, istri boleh mengamalkan. Jadi sama-sama kayu bimbai, ya kah? Rabbana atina. Rabbana atina, wahai Tuhan kami datangkan kepada kami mil ladunka. Nah, diringkas sajalah mil ladunka. Mil ladunka sultanan nasirokah. Kalau sultanan nasiro itu kekuasaan, kemampuan. Sultanan nasiro. Ini baguslah sultanan jenah. Jadi lengkap. Mau dijolim orang baca ini juga. Sultanan nasiro. Mau dijolim orang, mau diambil orang kreditan, nasib nih. Mau nambah istri, janganlah. Sultanan nasiro jangan nih. Atau mudah terus kena dipermudah segala urusan. Ini amalkan. Rabbana atina min ladunka sultanan nasiro. Ini ada di dalam kalimat lain. Rabbana atina, Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasiro. Ayat lain. Kalau yang Ashabul Kahfi itu Rabbana atina min ladunka rahmatan. Dari sisi engkau rahmatan. Min ladunka rahmatan. Hendak mana?
Hendak rahmat kah, hendak sultanan nasiro kah? Serah aja lah. Boleh langsung sini miladunka rahmatan. Rahmatan. Ya, hendak mana? Nah, mudah lagi nih, miladunka rahmatan sudah gini. Wahai lana min amrina rosadanya, enggak usah sampai sini aja. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Boleh digabung wasultanan nasiro. Nah, bagus lagi. Tambahi waw di sini lah. Nah, lamunnya mau hendak waw tambahi. Waw itu dan artinya. Tuh segala persoalan cukup dengan itu. Sempit rezeki ini perlu sultanan nasira, perlu pertolongan langsung dari Allah, karena Dia yang merubah takdir seseorang. Wa yafiduha ala qulubihim bijuhuril basariyah. Allah menanamkan di hati orang-orang arif itu satu sifat yang sifatnya tidak bisa sombong dalam hidup ini. Terjahir bijuhuril basariyah, yang terjahir pada tampak hidup hari-harinya. Nah, dia berzikir seharian 24 jam, dia berzikir, di hatinya musyahadah. Alam semesta ini dilihatnya adalah rahmat Allah kemarin, ya kan? Rahmat Allah, kekuasaan Allah yang dilihatnya, keindahan Allah dilihatnya. Melihat istrinya adalah keindahan yang diberikan Allah kepada dirinya. Makan banyak atau sedikit, itu adalah jamal, keindahan Allah yang dilihatnya, rahmat Allah. Ada uang banyak, ada uang sedikit, semuanya rahmat Allah. Sehingga alhamdulillahnya, ucapan alhamdulillahnya itu lisan tidak terpotong hanya pada saat menerima rezeki saja. Di apa saja makna alhamdulillah sudah berubah, maknanya sudah lebih luas lagi. Maknanya adalah semua alam semesta ini tidak lain adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penampakan seperti itu tidak diketahui, jadi setan aja tidak tahu. Jadi dalam kitab Tanqihul Qaul, Syekh Nawawi Al-Bantani mengisahkan ada zikir yang tidak diketahui oleh setan. Ada zikir yang tidak diketahui oleh setan. Habib, ya, Habib siapa? Habib siapa ngaran pian? Habib Agil Asajab. Setan aja tidak tahu. Itulah zikir tanpa huruf suara. Zikir yang disebut dengan zikir suhud. Zikir memandang alam semesta sebagai rahmat Allah Subhanahu. Maka saat itu kita berzikir kepada Allah sudah. Subhan. Setan tidak tahu. Kalau berzikir la ilaha illallah, la ilaha kita suarakan, setan tahu, mendengar. Wah, ini zikir gitu kan. Sudah 1000 kali kita membaca zikir, dirusak oleh setan. Apa rusak setan? Mas ya, 1000 kali bacaan la ilaha illallah tadi, 1000 kali aja di hati. Kayaknya di kampung nih engkau aja yang mengucap la ilaha illallah nih yang bisa. Oh, yang lainnya udah sampai sini. Oh, bisa itu aja. Hancur yang 1000 kali itu kita baca. Hancur pipa. Habib jangan, bagian Habib jangan jual rialah. Aku nih habaib keturunan Rasul. Aku ini lebih tinggi derajatnya dari yang lain-lain. Nah, berarti diam aja, terima aja, ditakdirkan Allah jadi habaib, terima. Nah, yang Anda tidak habaib, terima juga. Takdir Anda adalah tidak habaib. Nah, jangan mau habaib. Kalinya aku habaib, anak kawin kan juga anak mencari wanita itu kalinya. Bijuhulil basariyah ayil ahwal allati ta'aradu lil basari wal umur diniyah. Sehingga para wali-wali itu terlihat dia melakukan sebagaimana hidupnya manusia. Dia mungkin ke pasar,
dia mungkin bekerja, punya profesi hidup mereka. Allati yata'ataha fa inna ba'dal awliya qad yakunu himaran au hawasan au hayakan. Bahkan engkau dapat melihat sebagian para aulia itu profesi mereka ada himaran. Himar tuh membawa angkut bahari. Kalau kita di sini Gojek, Grab. Jadi jar Syekh Ibnu Athaillah atau jar Syekh Sarkawi tukang Grab, tawe Grab lah. Gojek bisa jadi wali. Wahayakan tukang jahit, tukang tenung, menenun. Kalau bahari menenun, kalau sekarang apa? Tukang jahit bisa jadi aulia, bahkan tidak diketahui orang kewaliannya. Oh, ini wali mastur, wali yang tertutup. Jadi jangan melihat wali itu kiai atau ulama aja. Oh, polisi bisa, pejabat bisa, gubernur bisa, wali kota bisa. Oh, wali kota tuh double jadi wali. Double lebih baik. Kerusakin lah wali kota jadi wali biplah. Sudah 2 kali. Nah lah. Karena makanya pelajaran kewalian menjadi aulia Allah itu semestinya kita pelajari, pahami, dan ilmunya mudah ternyata. Sangat mudah, tidak sesulit yang kita bayangkan. Dulu kan biasanya itu untuk wali aja bisa aja. Ini kita ini tetap aja rakyat. Nah, wali itu artinya orang kekasih Allah, orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itulah. Nah, bisa orang itu. Pala ya rapuhu ghalibun nas, maka tidaklah mereka itu bisa Anda mengenalinya atau mengenal mereka itu ghalibun nas, kebanyakan seperti umumnya juga manusia. Jadi tidak ada perbedaan dengan umumnya kita. Ibadah mereka sama dengan kita, sama aja, kurang lebih lah kepada kita. Hati mereka yang berbeda. Lisatari khususiyati bihaji sanaati, karena Allah menutup mereka dengan kekhususan ada pada hati mereka. Diam-diam aja, kadang tidak terlihat berzikir. Kalau kita biasanya tasbih dibawa-bawa kemana-mana nah. Ada yang dikalongakan nah. Ya kalau biblah habis itu duduk di terminal mendum sekalinya. Tasbih, makanya gonol benar. Ini kacau juran lah. Nah, aulia Allah tidak terlihat, yang macam biasa aja beliau. Ya Allah. Jadi tuan guru bolong-bolong, tabal bolong lah, makanya tabal. Mata makanya melirik perempuan terus. Nah, berarti hatinya tidak aulia. Pakaiannya kiai besar, pakaiannya aulia, tapi hatinya tidak aulia. Yang kita bicarakan adalah hati yang aulia. Nah, itu subhanallah. Bihali muamalatihi ma'ahum waqad yajharallahu asharal khususiyati ala ba'din nasi wa humud du'a ilallahi ta'ala liyatakamala bihim ghairihim. Apa yang mereka lakukan? Allah mengkhususkan hati mereka atas, dan mereka melihat manusia yang lain dengan doa kebaikan kepada mereka. Jadi para aulia Allah itu selalu mendoakan orang lain dalam kebaikan. Nah, kita iri aja lah orang yang kita lihat ya lah. Udin naik sepeda unta dihiri juga. Bibai. Garbus naik sepeda unta bib dihiri juga. Waktu Garbus jualan obat di apotek dihiri juga. Apa kita ini semuanya iri aja kita, pandangan kita. Para aulia Allah hatinya mendoakan kebaikan kepada orang. Ya Allah, mudahan engkau banyak rezeki, mudahan engkau mendapatkan nikmat di sisi Allah, bertemu dengan kawannya, mudah-mudahan engkau makin sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Sukses akhirat apa aja kawan? Dapat surga Allah. Mudahan dekat dengan Allah,
waktu mendoakan. Itu aulia Allah. Nah, saya mengutip dalam kitab Iqazul Himam di Syekh Ajibah, perkataan qala Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu. Berkata Syekh Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, "Lau kashifa an-nuril wali li abdin min dunillah." Andaikan dibukakan Allah kewalian seseorang itu, kata Abbas Al-Mursi, pastilah orang akan menyembah kepada orang tersebut. Nah, jadi apa maksudnya nih? Saking begitu Allah memuliakan para aulia Allah, sehingga kalau dibukakan Allah hijab mereka, dinding mereka, mungkin kita ini bisa menyembah Lon Sidin. Tapi karena ditutupi oleh Allah, kita tidak tahu. Bahkan kadang bisa kita marahi dia. Padahal wali, tukang sesapu aja, BP di jalan di pasar, kayaknya wali. Nah, wah bisa aku tuh aja Paloi. Paloi kerjaannya nyapu di pasar. Nah, bisa aku tuh aja Paloi. Jadi dia garbus ke pengajian pernah, Pak, mana ada jadi wali pengajian dia tidak tahu, ilmu dia tidak tahu. Syaratnya itu ilmu apa? Ilmu menata hati, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rumus yang paling pertama yang harus bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala al-mu'alif, berkata Syekh Ajibah, annahu lamma tazallalahu haja. Sedikit lah. Nur, mereka itu tergambar dengan cahaya-cahaya yang ada pada diri mereka. Biijharihim, atas ijhar Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Hai sekalian manusia, antumul fuqara, engkau adalah orang-orang yang fakir, selalu meminta kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah maha kaya lagi hamid. Para aulia Allah menggambarkan hidup mereka, kata Syekh Ajibah, kepakiran mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepakiran di hadapan manusia. Bedakah atau tidak? Beda. Fakir di hadapan Allah dengan fakir di hadapan manusia, beda enggak? Beda. Fakir dengan Allah berarti hanya meminta kepada Allah. Kalau fakir dengan manusia berarti meminta-minta kepada manusia. Banyaklah baru-baru jadi guru, bikin pesantren, lalu meminta-minta kepada manusia, minta dikasihani supaya terbangun pesantren. Bisa terjadi itu. Itu berarti fakir dengan manusia. Tetaplah meminta hanya kepada Allah. Nah, itu godaan bagi orang jadi guru kadang-kadang. Kayak apa aku berdakwah kalau tidak ada motor, tidak ada mobil? Wah, ya lah. Akhirnya meminta-minta kepada manusia, minta sediakan mobil. Nah, bahaya juga itu. Berarti fakir di hadapan manusia, bukan fakir di hadapan Allah. Memintalah langsung kepada Allah. Aulia Allah hatinya hanya meminta kepada Allah, karena dia sudah disepadankan dirinya dengan ridho fil qadar. Kalau tidak ada, sudah, ini jadi masalah. Ya kan? Tidak bisa seperti A model B, tidak bisa model B model C, tidak bisa model C model D. Apa saja bisa baginya dalam hidup ini. Diterimanya kadar dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditentukan Tuhan jadi polisi, sudah terima jadi polisi. Ditentukan Tuhan jadi tukang beca, nasib, terima. Nggak ada beda, nggak ada masalah. Kalaupun dia ingin kaya, angkat tangannya, ya Allah, kayakan hamba. Hari ini belum dikabulkan Allah, tidak jadi masalah. Besok tidak dikabulkan Allah, tidak ada jadi masalah. Setahun tidak dikabulkan Allah, tidak ada masalah baginya. Karena berdoa itu sudah tertinggal ilmu awam. Kalau ilmu awam harus takabul. Kalau khawas, orang khawas, berdoa itu tanda bukti iftikor, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu. Jadi kabul itu nomor 16, kabul itu nomor 18.
Yang penting dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia sadar doa itu tidak mempengaruhi seseorang dirinya. Dia banyak rezeki bukan karena doa. Nah, kalau orang awam banyak rezeki karena berdoa aja, aku amalan ini aja. Kalau orang kawas, apalagi kawasul kawas, doa itu tidak berpengaruh baginya. Doa tidak memiliki pengaruh karena yang berpengaruh itu adalah kehendak Allah. Alhamdulillah. Kalau doa berpengaruh berarti Allah terikat dengan doa seseorang. Allah tidak terikat kepada sesuatu. Nah, itu harus dipahami. Itu ma'rifatullahnya, memahami kenapa jadi pembicaraan saya itulah bantal dasar memahami pemahaman tentang bagaimana kita hidup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana